Bincang-bincang tentang museum lovers sudah hadir bersama kita. Nanti kita akan bincang-bincang santai tapi seru dan pastinya amat menarik ya tentang Museum KAA itu sendiri. Nah, sebelumnya lovers saya ingin menyampaikan sekilas informasi. Kita akan ditemani bincang-bincang bersama Ibu Dahlia Kusuma Dewi, Sarjana Sosial MIA. Terus kemudian beliau saat ini sedang tengah menjabat sebagai Kepala UPT Museum Konferensi Asia Afrika, dan beliau pun juga luar biasa lovers, menyandang gelar diplomatiknya yaitu sebagai diplomat ahli media. Halo Mbak Dahlia, apa kabar? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, Kang Ferry. Amin. Kang Sama-sama Mbak Dahlia. Semuanya sehat dan juga Belaver semuanya sehat. Amin. Terima kasih banyak nih Mbak Dahlia sudah berkenan hadir menemani kita bincang-bincang kali ini. Betul, di episode Balada on Bla di episode ke-28 ini. Dan kebetulan di episode yang kali ini Mbak Dahlia, ini kan kita mengusung temanya tentang peran museum dalam memupuk cinta kemerdekaan. Nah, saya mau langsung aja tanya sama ahlinya nih. Kebetulan kan beliau memang sudah barang tentu amat sangat fasih ya di dalam hal museum ini. Nah, kira-kira nih kalau kita lihat dari usungan tema kali ini ya Bu ya, Mbak Dahlia, itu menyikapinya seperti apa sih dari Museum KAA ini dengan tema ini nih? Gimana menurut Mbak Dahlia? Iya, jadi ini kita lagi di bulan Agustus ya, Kang Ferry, dan ini adalah semangat kemerdekaan buat kita sebenarnya. Betul. Apapun kondisi sekarang sedang pandemi, semuanya kita mengalami susah ya. Mungkin sedang diminta untuk prihatin ya saat ini. Tapi tetap semangat kemerdekaan itu tentunya justru mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk merdeka dari tadi yang dikatakan merdeka dari COVID-19 gitu misalnya. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya kalau Museum Konferensi Asia Afrika ini kan memang dari sejak awalnya kami sudah melestarikan nilai-nilai KAA ya. Nah, nilai-nilai KAA itu sendiri di dalamnya juga terdapat nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Kalau kita menilik kembali sejarahnya, bahwa pada saat itu peserta yang hadir pada saat KAA itu kan negara-negara yang baru saja merdeka dan mengajak negara-negara lainnya juga untuk berjuang gitu, untuk meraih kemerdekaannya. Jadi memang dari awal semangat dari KAA itu sendiri juga semangat kemerdekaan. Spiritnya ya, betul. Ya. Jadi sangat erat dan di situ itulah juga nilai-nilai yang kami lestarikan hingga sekarang, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Betul dan sekali. itu menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar kita juga mengatakan hal seperti itu. Jadi selaras dengan semangat kita juga sebagai bangsa Indonesia, tapi dalam hal ini bahkan lebih luar biasanya kita tidak ingin sendiri gitu berjuang kemerdekaannya, tetapi juga mengajak bangsa-bangsa lain di dunia untuk juga mendapatkan hak kemerdekaannya. Jadi itu ya semangat yang sampai sekarang kami ikut lestarikan dan selalu digaungkan ya. Betul. Mbak Dahlia ya. Saya jadi teringat ada salah satu cuplikan kalimat dari proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno mengenai bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai seperti itu, tapi lebih cinta kemerdekaan. Mungkin ini juga menjadi salah satu esensi atau spirit untuk terus melestarikan yang kita sebut sebagai kemerdekaan itu ya Bu ya, Mbak Dahlia ya. Jadi ini kan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dahlia, dari setiap negara-negara pasti mereka sangat mengidam-idamkan sebuah kemerdekaan. Betul. Nah, peran serta Museum KAA ini ya, kira-kira waktu itu mungkin sekilas pintas aja Mbak Dahlia, di berbagai negara-negara ini yang akhirnya bersama salah satunya negara tercinta kita ini Indonesia, itu awalnya bagaimana sih bisa menyepakati, yuk kita harus sama-sama merdeka nih, di negara Anda begini, negara Anda begini, kami di sini begini. Itu adakah terangkum dalam satu kesepakatan bersama kita di negara-negara Asia Afrika ini sama-sama harus mengecap kemerdekaan? Nah, kira-kira Ibu punya, Mbak Dahlia punya ilustrasi apa tentang hal itu Mbak Dahlia?
Jadi sebelum penyelenggaraan KAA waktu itu tahun 55 itu tepatnya tanggal 18 sampai 24 April 1955. Nah sebelum itu memang bukan perjalanan yang singkat ya, artinya itu sudah dari inspirasinya saja, bahkan Pak Karno itu sebenarnya sudah jauh sebelum tahun 55 gitu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu dan akhirnya Indonesia pada saat itu menyatakan kemerdekaannya di tahun 45, politik luar negeri kita itu kan bebas aktif ya. Jadi kita itu istilahnya prinsipnya adalah kita merangkul semua negara lah, untuk menjadi sahabat kita begitu. Betul. Nah pada saat itu apa yang kita lihat adalah sebenarnya persamaan nasib. Gitu. Nah jadi ketika keputusan konferensi Asia Afrika itu sebelum diputuskan untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika itu sebelumnya kita sudah seperti riset sudah ada riset bersama bahkan kita juga pemimpin kita pada saat itu Pak Karno, Pak Ali Sastro juga sebagai Perdana Menteri waktu itu menggalang duta-duta besar kita yang ada di luar negeri untuk juga memberikan masukan tentang kondisi negara-negara Asia Afrika pada saat itu. Nah kemudian dari masukan-masukan itu diambil benang merahnya, ternyata kita ada banyak kesamaan negara-negara pada saat itu di Asia Afrika itu banyak yang masih berjuang untuk mencapai kemerdekaannya sama seperti kita. Dan bahkan yang sudah merdeka pun juga masih banyak mengalami gejolak-gejolak juga seperti itu. Ya dengan persamaan yang ada akhirnya kita kumpul bareng ya, ibaratnya kumpul bareng itu pada saat sebenarnya sebelum konferensi Asia Afrika ini kan ada konferensi pendahulunya gitu. Ada konferensi Kolombo, sebuah perjalanan konferensi Kolombo, kemudian konferensi Bogor. Nah disitulah akhirnya tercapai kesepakatan bahwa terdapat persamaan kondisi, persamaan nasib yang mana akan lebih bisa dicapai apabila saling bekerja sama. Begitu ya. Jadi tidak sendiri-sendiri seperti itu ya. Berarti itu pun juga membuahkan sebuah komitmen bersama seperti itu ya. Bagaimana dari hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum konferensi Asia Afrika itu sendiri terwujud, ada sebuah konferensi pendahulu ya, seperti itu ya Bu ya. Ada sebuah benang merah komitmen kita mau ngapain sih, mungkin seperti itu ya. Nah kira-kira yang sampai sekarang nafas itu masih terus digulirkan itu dalam hal apa kira-kira komitmen bersamanya nih antara lain nih Mbak Dahlia? Dan sebenarnya komitmen bersama itu pada akhirnya tercapai pada saat akhir dari penyelenggaraan konferensi Asia Afrika yang kita namakan Dasasila Bandung itu tadi. Nah ini juga sebuah keistimewaan buat kita ya, bahwa kesepakatan yang tercapai di KAA itu dinamakan Dasasila Bandung. Jadi dia tidak meninggalkan sejarah kota Bandung ini sendiri yang juga menjadi tempat pada saat itu konferensi. Dan dari Dasasila ini artinya 10 poin ya, Dasasila 10 sila atau 10 butir. Kalau boleh saya ringkas ya, dari 10 sila 10 butir ini sebenarnya ada 4 nilai utama yang ingin kita perjuangkan pada saat itu, yaitu yang pertama adalah menghormati kedaulatan negara-negara, yang artinya itu adalah kemerdekaan. Jadi semua bangsa itu punya hak untuk merdeka. Karena hanya dengan kemerdekaan dia bisa membangun gitu ya. Kalau nggak merdeka juga rakyatnya tidak akan bisa membangun dengan baik negaranya. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai kesetaraan. Nah, jadi artinya setiap bangsa itu punya hak yang sama, setara, tidak ada satu bangsa itu lebih tinggi dari bangsa yang lain gitu. Misalnya, Eropa lebih tinggi kedudukannya dari Asia, enggak seperti itu. Tapi semua bangsa adalah setara. Kemudian ada nilai-nilai perdamaian. Nah, jadi sebagian dari Dasasila Bandung itu mengedepankan adanya semangat untuk hidup berdampingan secara damai. Betul. Karena hanya dengan perdamaian juga semua akan bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak berdamai, kapan kita bisa menyelesaikan semua persoalan kita, seperti itu juga. Dan kemudian satu lagi adalah kerjasama internasional, bahwa kita ini hidup di dunia tidak sendiri, Indonesia tidak sendiri, ada tetangga, ada negara-negara tetangga, ada negara-negara sahabat, yang semua itu bisa kita rangkul
untuk juga saling bahu-membahu dan bekerja sama. Apa-apa yang mungkin kita belum punya, kita bisa belajar dari negara lain. Sama, setiap negara juga tidak ada yang sempurna, ada juga yang negara-negara lain yang juga perlu belajar dari kita seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa poin dari apa yang menjadi semangat dari konferensi Asia Afrika itu sendiri. Luar biasa Blavers ya. Jadi memang kira-kira seperti itu. Jadi setidaknya kita mendapat pemahaman kembali ya, walaupun mungkin hal seperti ini sudah sering juga tersampaikan ke publik gitu ya, teman. Tidak ada salahnya kita selalu menggaungkan selalu ya tentang spirit-spirit ini, khususnya yang spesifik di konteks kehadiran konferensi Asia Afrika itu sendiri, di mana ada sebuah monumennya ya, Museum KA itu sendiri ya Bu ya. Nah, menarik mengenai lokasinya nih. Ini kan kebetulan memang adanya di Bandung. Betul. Tadi ada tercetus juga ada sebuah Dasasila Bandung ya kan. Terus tempatnya ya mungkin kalau Blavers yang berdomisili di Bandung sudah tidak asing lagi tuh. Kebetulan ada di depan kita. Di mana inilah lokasi bersejarah yang jantung kota Bandung. Jantung kota Bandung, betul sekali. Ini indah sekali ya, ada bendera-bendera, kelihatannya amat sangat harmonis nih. Aduh, seneng ya kalau lihat gini ya. Setiap tahun itu ada peringatan konferensi Asia Afrika ya tentunya, dan kita menamakan bulan April itu adalah bulan konferensi Asia Afrika. Jadi terakhir tahun ini pada sebulan penuh ya di bulan April. Kami mengibarkan bendera-bendera peserta konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 2015 ini. Jadi ada 109 negara. 109 negara Blavers. Jadi itulah update yang barusan disampaikan oleh Mbak Dahlia Kusumadewi. 109 negara yang bersanding. Dan satu bendera PBB. Luar biasa sekali. Aduh, semangat. Ayo kita semangati. Dan menariknya, waduh luar biasa sekali ya. Kalau lihat dokumentasi seperti ini kita jadi terharu ya Bu ya. Bisa gitu, ternyata kita bersanding secara rukun ya, saling bertukar info, saling bertukar ya macam-macam informasi dari berbagai negara. Nah, yang menurut saya juga amat sangat menarik, ini sebetulnya gedungnya memang dipersiapkan untuk konferensi Asia Afrika kah? Sehingga sekarang jadi museum ya? Atau bagaimana sebelumnya nih? Waktu penyelenggaraan tahun 55 tentunya belum berpikir untuk mendirikan museum ya. Gitu. Belum. Karena itu baru belum tahun jadi 80 museum. Ya. Kalau museum sendiri baru tahun 1980 ya. Oh iya. Tapi gedung ini sebenarnya kan awalnya bukan Gedung Merdeka ya namanya ya. Jadi Société Concordia, ini juga cerita panjang sebenarnya gedung Concordia dulunya. Gedung Concordia. Kalau gedung awalnya sendiri itu dulu nggak seperti ini. Jadi masih seperti seperti rumah tapi rumah mewah gitulah ya. Heritage dan gitu awalnya tuh yang ini yang oval ini yang di sudut jalan. Sudut. Ini. Pelebarannya tuh yang justru yang aula tengahnya dan sayap baratnya. Jadi ini gedung kalau dilihat dari atas tuh seperti gedung bersayap gitu ya. Tapi sayapnya nggak sama. Yang satu melengkung, yang satu agak kotak gitu. Nah, yang tengah itu adalah tadi yang ada Gedung Merdeka itu adalah di tengahnya. Itu kalau dari awalnya dulu sebelum tahun 1900 ya, tapi kemudian mengalami beberapa kali renovasi dan juga pengembangan gedung. Nah, yang sekarang berdiri ini adalah yang sejak tahun 1955. Jadi ini adalah bangunan cagar budaya. Cagar budaya, betul. Jadi seperti inilah yang pada saat tahun 1955. Begitu ya. Nah, mungkin kurang lebih ya, baik. Dan mungkin bisa dikatakan juga secara tidak langsung ini menjadi sebuah destinasi wisata juga ya. Betul, pastinya ya akhirnya ya. Betul sekali. Nanti kita akan panjang lebar lagi mengenai bagaimana situasi atau info-info terupdate nih tentang Museum KA ini. Nah, tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, kira-kira gairah masyarakat nih setelah tahu adanya Museum KA ini, ada sebuah cerita apa nih tentang gairah masyarakat tentang keberadaan Museum KA ini? Mungkin Mbak Dahlia bisa sampaikan juga.
Ya alhamdulillah kalau Museum KA ini kan sudah termasuk populer lah ya, Ya. di kalangan masyarakat khususnya generasi muda Ya. justru ya, karena kami pun ada yang namanya Sahabat Museum KAA. Oh, Sahabat Museum KAA. Betul. Jadi Oke. Sahabat Museum KAA ini sebenarnya konsepnya relawan ya, relawan Ya. museum. Oh, begitu. luar biasa ya. Relawan, ya betul. Waduh, luar Relawan biasa. museum yang mereka tuh pecinta museum gitu. Awalnya mungkin baru sedikit, tapi sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak anggotanya. Oh gitu. Dan mereka tuh sebenarnya komunitas-komunitas ya. Jadi sebenarnya sudah ada sebelum ada Sahabat MKA pun mereka tuh sebenarnya sudah ada. Tetapi di sini MKA itu semacam menghimpun mereka gitu, menghimpun mereka dalam satu wadah. Kita berikan tempat untuk mereka berkarya, luar beraktivitas. biasa. Jadi di MKA sendiri tuh ada ruangan sekretariat Sahabat MKA. Nah, di situ bisa digunakan untuk kawan-kawan Sahabat MKA, dan sekarang ini ada 11 komunitas ya yang ada di SMKA yang masih aktif. Ada reading club, kemudian ada klub bahasa, ada bahasa Tiongkok, bahasa Jepang, bahasa Prancis gitu. Kemudian ada juga seni budaya angklung, ada Oh iya, Bu. komunitas angklung yang kita namakan Guriang ya, komunitas Guriang, Guriang. ya. Kemudian dan sekarang malah berkembang ada Arumba juga gitu ya. Waduh, Kalau seru tadinya ya. angklung, ya. Kemudian Seru. ya sangat seru. Kemudian ada juga jurnativis, cinemaker. Nah, mereka adalah anak-anak yang berbakat ya. Jadi Ya. banyak program-program MKA yang juga turut disukseskan oleh Sahabat MKA. Wah, luar biasa juga. Nah, Blavers itu kan ternyata kalau kita nggak menghadirkan Mbak Dahlia ke sini, kita nggak pernah tahu ada apa sesungguhnya yang keseruan yang ada di Museum KA ini. Dan ternyata, waduh, amat sangat cukup variatif aktivitas-aktivitasnya. Dan yang luar biasanya yang patut kita acungkan jempol, mereka adalah para relawan yang punya concern terhadap Museum KA ini, menciptakan atau membuat sebuah program-program kegiatan yang pastinya amat sangat positif untuk warga masyarakat khususnya Kota Bandung gitu ya. Dan ini dimungkinkan ya Mbak Dahlia ya, untuk apabila saya pengen ikut gabung nih di salah satu unit kegiatannya, itu sangat dimungkinkan ya. Sangat dimungkinkan. Jadi dipersilakan ya. Baru saja mereka merekrut ini ya, anggota baru. Oh ya. Ya, jadi memang periodenya tuh awal-awal bulan biasanya ada ketika ini. Nah, ini udah mau semacam dikasih orientasi lah ya. Jadi pertengahan tahun ini insya Allah. Dan kemarin itu justru dengan kondisi pandemi, nah ini hikmah ya. Kondisi pandemi ini justru peserta atau mereka yang tertarik untuk bergabung sekarang udah nggak sekedar dari Bandung aja, Begitu. bahkan ada yang dari luar Jawa pun juga ada. Oh gitu. iya Jadi iya. ternyata pandemi pun juga ada hal positif yang bisa kita peroleh. Jadi sekarang ini yang mendaftar itu banyak yang dari luar Bandung. Alhamdulillah. Aduh, senang banget ya. Ya. Jadi tetap ada hikmahnya ya di balik wabah COVID-19 ini. Jadi ternyata justru ikatan emosionalnya malah lebih terasa lebih terjalin ya, karena ya memang masing-masing punya orientasi untuk bagaimana kita masih tetap harus bisa berkarya di saat seperti ini, mungkin seperti itu. Nah, tapi ada satu hal menarik nanti di belakang yang akan coba saya tanyakan lagi ke Mbak Dahlia, itu tentang bagaimana kita berinteraksi antara satu negara di sini dengan negara lain ya, terutama nanti medianya mungkin apakah lewat aspek seni budaya dan sebagainya, apakah dari kita ada karya lukis yang bisa kita sama-sama share, dari sana kirim ke kita kirim ke sana. Tapi itu nanti bahas. Kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu yang seru dari teman-teman Kang Adeo Hapsa dan Abah Om Tris. Pojok museum, sebut saja begitu. Lagu kami tak kalah, nyanyi kami tak menyerah. Di pojok museum,
katakanlah begitu. Tokoh kami tak bodoh, patung kami tak berseloroh. Sedang yang bernyanyi, kumpulkan melodi, risau yang menjadi-jadi, abadikan denyut nadi. Sedang yang berpuisi, menghimpun kata, kalimat peristiwa, lestarilah ingatan. Jalan tunggang landang mesin berseliweran, tangan-tangan dingin memenuhi udara, seperti hendak membunuh jenuh, seperti akan menyeret sederet potret. Saja begitu, lagu kami tak kalah, nyanyi kami tak menyerah. Di pojok museum, katakanlah begitu. Tokoh kami tak bodoh, patung kami tak berseloroh. Oke, petasan fajar ya, Odris. Iya. Didedikasikan untuk Bung Karno. Tetap Juni bulan Bung Karno, Agustus ke. Iya, tetap peran besar. Karena Bung Karno sebagai bapak proklamasi ya, bapak kemerdekaan bangsa, Proklamator. bapak proklamator bersama Bung Hatta tentu saja. Iya. Yes, menarik sekali ya. Mudah-mudahan juga Blavers terus tergerakkan. Jadi kan hari ini kita butuh keteladanan katanya, suri teladan. Setelah 2 pekan lalu ya, kita juga menyaksikan pertandingan bulu tangkis ya di Olimpiade dan kita memuncak kecintaan kita kepada negeri kita ya. Tiba-tiba jadi nasionalis. Logis, kalau kita mencintai kemerdekaan kita ya mau nggak mau harus belajar Betul. sejarah. Sejarah. Salah satunya adalah ke museum. Untuk jelas lagi menukik dan semakin mempertajam perbincangan. Ongko hayang freedom tadi. Iya. Pingin kebebasan, tapi tidak mau belajar pada sejarah. Iya. Menarik juga dia. Katanya cinta negeri tapi tidak tidak memahami, mempelajari apa yang disampaikan oleh bapak bangsa ya. Waduh, baik. Salah satu caranya adalah datang ke museum. Apapun sih museumnya, tapi karena hari ini bersama Ibu Dahlia kita tentu saja akan berbincang kegiatan di Museum Apresiasi Afrika. Iya. Kita kembali ke studio 2 ya. Oke. Bersama Kang Peri. Silakan Kang Peri. Bersama Ibu Dahlia dan Kang Peri. Apa strategi yang kira-kira sudah dicanangkan nih sekarang? Ya.
Jadi betul tadi yang disampaikan Mas Ferry ya, bahwa Museum KAA ini dan kebetulan memang berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri. Jadi Museum KAA ini memang menjadi salah satu aset diplomasi dan khususnya sebenarnya diplomasi publik ya Pak. Ya. Jadi diplomasi publik ini kan memang diplomasi yang merambah masyarakat ya, artinya bukan elit gitu, bukan tingkat elit yang mungkin tingkatan sidang-sidang gitu. Nah itu sudah ada lah ini porsinya. Nah sementara MKA ini memang menjadi aset untuk diplomasi publik di mana nilai-nilai unggul dari diplomasi Indonesia itu bisa disebarluaskan dan termasuk di dalamnya pelestarian dari nilai-nilai KAA itu tadi. Jadi bagian dari semangat itu untuk melestarikan dan juga sebagai aset diplomasi publik. Nah, memang cukup luas juga ya bentuk kegiatannya pada akhirnya. Jadi tidak sekedar kami ini sehari-hari, memang kami lebih bergerak di bidang edukasi memang ya. Jadi kami terus menerus untuk menyebarkan nilai-nilai KAA melalui berbagai program edukasi seperti contohnya di museum sendiri kami juga punya banyak edukator yang handal-handal di sana dan yang setiap saat siap untuk memberikan penjelasan mengenai sejarah KAA, kemudian tidak hanya sejarah KAA sebenarnya, tapi yang lebih penting adalah relevansinya di masa sekarang seperti apa. Nah itu memang lebih kepada inspirasi, yang memberikan inspirasi tadi yang disampaikan. Juga saya sempat mendengar bagaimana sejarah itu sebenarnya bukan sekedar sejarahnya, tetapi bagaimana sejarah ini bisa menginspirasi generasi yang selanjutnya seperti itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan kami itu kami upayakan sedekat mungkin dengan masyarakat begitu, Mas Ferry. Jadi misalnya contoh beberapa kegiatan unggulan kami ya, selain kami juga sehari-harinya kami menerima kunjungan yang siapapun yang ingin datang ke museum, tetapi juga outreach-nya begitu. Jadi tidak hanya pasif kita menunggu pengunjung gitu, tetapi kami juga aktif keluar gitu. Seperti contohnya kegiatan Bandung Historical Study Games misalnya, itu adalah lomba edukasi sebenarnya, tetapi fun learning ya konsepnya. Jadi belajar tapi sambil bermain. Nah, itu kan biasanya diminati oleh publik, dan sebelum pandemi itu karena sifatnya luring ya, fisik itu bisa 5.000 gitu pesertanya, bisa ribuan gitu. Nah, karena kondisi pandemi sekarang memang kami dituntut untuk semacam berinovasi ya. Jadi tahun ini kami memang secara virtual gitu. Jadi secara virtual sebenarnya pesertanya banyak, tapi karena ini kan baru pertama kali ya waktu itu kami mengadakan BHS ini secara virtual, dan kapasitas Zoom itu kan ada batasan ya. Seperti yang ada di hadapan kita ini kurang lebih contohnya seperti ini ya. Seperti ini yang tahun ini. Tapi itu banyak juga pesertanya. Tapi alhamdulillah akhirnya terlaksana dan pesertanya juga banyak. Yang tahun ini sekitar 300-an begitu. Tapi itu juga karena itu kan keterbatasan ya. Kalau sebenarnya lebih banyak dari itu sebenarnya yang ingin ikut gitu ya. Jadi seperti itu upaya-upaya kami supaya isu-isu sejarah, diplomasi ini bisa diminati masyarakat gitu. Jadi bagaimana ini menjadi tantangan kami, bagaimana menciptakan program-program yang menarik untuk publik, intinya seperti itu, supaya peminatnya juga banyak. Jadi itu mungkin strategi yang kami lakukan supaya untuk mengubah image museum ini kadang-kadang ngapain sih museum itu gitu tempatnya kan, orang tua tempatnya gitu ya. orang yang sudah dilestarikan gitu. Gitu ya, terus dimuseumkan gitu ya, kayaknya Mungkin ada Mas Adel yang di studio 1 kapan masuk museum. jadi seperti itu, tapi ternyata itu tadi ya, kalau saya sisa-sisa. jadi pengalaman saya sendiri sebagai kepala museum itu Betul gimana auranya tuh aura masa lalu. tapi ternyata banyak yang bisa kita gali. Ternyata dan banyak aspek intinya, dan intinya memang harus pandai-pandainya kami untuk berinovasi. Gitu ya, bagaimana menciptakan kegiatan-kegiatan tuh yang diminati oleh masyarakat. Nah, yang terakhir ini juga, dan itu termasuk anak-anak ya. Anak-anak itu juga yang utamanya itu sepertinya Mbak Dahlia ya. Jadi kalau bisa memang kita tuh mengedukasi itu sejak
dini ya, usia dini, gitu, betul. tentang pendidikan ini dan kemarin salah satunya kegiatan yang kami sasar untuk anak-anak itu yang lomba storytelling. Storytelling. Itu. Jadi bagaimana mereka memahami sejarah KAA misalnya dan mereka bisa menceritakan kembali begitu seperti itu. Luar biasa Blavers. Tuh, menarik kan ternyata. Jangan anggap museum itu cupu, terus tempat yang kuno, menyeramkan. Enggak loh, ternyata high tech juga, syarat juga dengan teknologi, sangat-sangat apa ya, pokoknya sudah melakukan inovasi yang luar biasa lah museum ini nih, khususnya MKA ya. Nah ternyata kan menarik sekali loh tadi ceritanya. Cuman gini, ada satu saya jadi tadi sempat mikir. Dari aktivitas-aktivitas yang tadi sudah digalang ya, sudah dilaksanakan dan ternyata animonya juga cukup bagus gitu ya. Terus kemudian juga disampaikan juga bahwa ada melibatkan juga anak-anak yang usia dini, karena kan biar gimana pun juga kita harus berpikiran ada alih generasi ya, yang artinya mereka yang jadi juga ikut serta melestarikan ini sampai generasi-generasi berikutnya. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang sudah dijalankan itu tadi ya, seperti yang contohnya ada di gambar di depan kita ini. Nah, itu apakah dari negara-negara lain itu pun juga ikut menikmati kegiatan kita, atau ada semacam ada momen berinteraksi juga dengan negara-negara yang tergabung di Asia Afrika ini, gimana itu Mbak Dahlia? Ya, tentunya ya, kalau mungkin ini kita bicara sebelum dan sesudah pandemi begitu ya. Sebelum pandemi ya tentunya banyak ya yang bisa kita lakukan dengan komunitas internasional, karena kita juga sering mengundang misalnya storyteller dari negara Afrika misalnya untuk datang gitu. Nah itu mereka bercerita di depan anak-anak kita undang seperti itu. Menarik. Ya, jadi banyak hal-hal yang sudah berjalan selama ini. Kemudian juga misalnya tentang kurator gitu ya. Jadi kami mengundang dari British Museum dari itu sangat-sangat sudah menjadi rutin lah program-program kami. Dan kemarin terakhir sempat kami ikut sebelum kita PPKM segala macam itu kami ada acara dengan IFI ya. IFI itu Perancis, jadi Institut Français d'Indonésie, itu pameran virtual. Pameran virtual. Ya, gitu. Jadi penyelenggaranya IFI, tapi mengundang kami sebagai salah satu yang menghadirkan karya-karya apa itu waktu itu? Jadi waktu itu pamerannya adalah seniman-seniman dari berbagai negara lukis gitu ya, pameran lukisan gitu atau ini seni lukis ya. Seni lukis. Tapi lukisnya itu lukis yang udah kontemporer gitu ya. Jadi, dan mereka juga ada produk-produk digitalnya begitu. Jadi memang sudah dan salah satunya itu ada dari Bali, kalau yang dari Indonesia waktu itu dia mengangkat MKA memang, jadi ada sejarah KAA di situ, dan yang lain-lain ada dari beberapa negara termasuk dari Prancis juga ya, dari Prancis begitu. Jadi seperti itu sangat dimungkinkan untuk komunitas internasional juga ikut untuk bisa berperan serta ya. Dan tentunya setiap 10 tahun kan juga ada peringatan KTT juga ya. Jadi yang terakhir tuh di tahun 2015, mudah-mudahan kalau nanti tidak ada kendala, berarti di tahun 2025 mungkin nanti ada KTT Asia Afrika lagi yang ke-70 ya. Dengan negara peserta tadi berapa ya biasanya? 100 terakhir yang 2015 itu 109 negara. Betul. Dan itu biasanya naik terus ya. Gitu ya. Nah ini kisah apa ini Bu? Ini setelah pandemi nih, bagaimana? Karena kan kalau pandemi agak susah ya kita mengundang rame-rame begitu ya. Betul. Kami coba untuk berinovasi dengan tetap kita itu meng-engage gitu publik internasional. Nah ini adalah yang terakhir, yang terbaru lah ya, kami dengan KBRI Aljazair. Dengan KBRI Aljazair. Nah ternyata di Aljazair itu, di kota Alger itu, di kotanya ada Monumen Soekarno. Luar biasa. Nah akhirnya kita kolaborasi. Nah kita juga mengenalkan MKAA sendiri, dan yang dari Aljazair itu mengenalkan tentang Monumen Soekarno. Jadi ternyata banyak hal-hal yang bisa kita angkat. Nah ini luar biasa ya. Ini perdana ya. Jadi kami insya Allah di kesempatan mendatang kami akan coba program reguler, karena
sebenarnya banyak ya situs-situs yang berkaitan dengan Indonesia yang ada di luar negeri begitu. Dan ini kan pemirsanya tentunya tidak hanya di Indonesia ya. Kalau ini Instagram, konsepnya Instagram melalui Instagram Live, dan kami memang ada program Instagram Live setiap hari Jumat jam 2 siang. Oh, tuh Blavers, ikuti Instagram Live-nya. Jadi seperti itulah inovasi yang kami lakukan. Ada nggak quotes yang bisa tersampaikan ke Blavers nih dari Mbak Dahlia nih? Iya, jadi mungkin ini ya, kalau saya memandang keberadaan atau eksistensi museum ini kan tidak bisa lepas dari peran masyarakat ya. Ya. Artinya museum itu bisa hidup, bisa berkembang itu juga dengan peran masyarakat. Misalnya saja museum nggak ada yang ngunjungin juga buat apa gitu ya. Jadi bagi saya peran masyarakat itu sangat penting untuk juga ikut membesarkan museum. Sehingga memang tahun ini pun kami sudah mencanangkan ada tagline kami adalah museum untuk semua gitu. Jadi museum for all seperti itu, dan semua itu ya artinya semua kalangan, semua termasuk sahabat disabilitas pun adalah menjadi sahabat dari Museum Konferensi Asia Afrika. Sehingga mungkin itu ya quote saya adalah terakhir mungkin apa yang menjadi pandangan saya adalah bahwa museum itu akan hanya bisa berkembang dan maju dengan peran masyarakat. Menarik sekali, luar biasa. Jadi saya tadi menangkap benang merahnya adalah museum for all ya. Luar biasa Blavers, museum untuk kita semua.